Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di daerah mana Kak? Di daerah Wates, Desa Wates, Kecamatan Undaan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih dakwah dan peran sosial yang ada di daerah ini Di masyarakat ya Kak, di masyarakat terutama di desa Wates Undaan. Oke, kegiatan ini ada kegiatan rutin di mana dilakukan setiap bulannya di daerah ini yang diselenggarakan oleh pengurus muslimat. Apa itu Kak muslimat? Ya, umurnya terutama lah. Oke, untuk umur dari usia dari muslimat yaitu dari umur 40 tahun hingga lansia, dan juga kegiatan ini itu Ada fatayat ya? Iya, ada fatayatnya juga ya. Dan nanti ada fatayat di mana kisaran umurnya sekitar di usia 25 hingga 40 tahun. Serta juga di kegiatan ini juga enggak hanya fatayat maupun muslimat Kak, tapi juga ada remaja-remaja ya? Dari remaja juga ada yang ikut serta andil dalam kegiatan ini. Ada juga linmas Kak. Ya. Juga ada bapak-bapak yang tetap ikut antusias dalam acara di mana ada dakwahnya nih, ada kajian dari ceramah dari ustaz. Jadi tidak hanya para perempuan saja ya. Iya. Laki-laki juga antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk acaranya sendiri itu apa aja sih Kak? Acaranya itu ada yang pertama bukaan ya Kak. Bukaan ada sambutan, tahlil dulu ya, tahlil. Tadi ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Juga ada sambutan-sambutan, dan yang terakhir itu ada tentu saja ada pesan dakwah atau ceramahnya ya Kak. Itu yang paling penting untuk kita kan ulik-ulik ulik-ulik nilai-nilai yang ada di dalam penyampaian atau di desa Wates ini sendiri ya Kak ya. So, mari kita lihat bagaimana sih kegiatan dan pendapat-pendapat dari MATU kita, serta ada masyarakat dari DAI juga, dan masyarakatnya juga ya Kak ya, bisa ya. Bagaimana kajian dakwah dalam kegiatan rutin silaturahmi muslimat NU pada daerah Wates Undaan. Mewawancarai Ketua Pelaksana. Halo Ibu, boleh perkenalkan diri Ibu? Ya, nama saya Ibu Jupriati Nur, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Wates. Terima kasih Bu, minta waktunya sebentar. Ingin mewawancarai. Kegiatan ini sudah dilakukan sudah berapa lama sih? Oh, sudah berapa periode ya? 2 periode di periode saya. Oh, Masya Allah. Berarti udah lama gitu ya Bu? Ya, 5 tahun, berarti 10 tahun. Nah, untuk tujuan diadakan pengajian rutin itu seperti apa sih Bu? Ya, untuk menambah wawasan ibu-ibu, menambah ilmu juga. Biar ibu-ibu udah katrok seperti ibu yang udah pernah kenal siapa. Ya. Jadi dia punya bekal untuk hidup, untuk matinya nanti juga dia harus bawa bekal yang baik. Nah, untuk kegiatan ini biar tetap nggak hanya ibu muslimat saja, tapi ada warga lain yang ikut serta itu, apakah ada ajakan-ajakan atau dari warga sendiri itu antusias dalam pengajian ini? Karena ini yang mengadakan itu muslimat, otomatis yang hadir juga ibu-ibu muslimat, walaupun ada yang 1-2 dari Fataya, dari IPNU IPPNU yang setempat situ, yang kalau IPP itu yang setempat. Kalau Fataya juga mengikuti, ada yang sebagian mengikuti pengajian seperti ini, bukan hanya muslimat saja. Oke, berarti tetap dari warga juga ada antusiasnya untuk mengikuti pengajian ini gitu? Ada, kadang bapak-bapak juga ada yang mengikuti, walaupun dia tidak duduk di depan para ibu-ibu, mungkin di musola atau menduduki tempat lain, mungkin dari rumah atau di teras-teras itu. Kalau bisa dilihat, ini kan ada pengajian, ada ceramahnya. Nah, setiap ceramah kan ada pesan-pesannya. Itu kalau buat ibu sendiri itu, apakah dari ceramah Pak Kiai itu akan ibu lakukan? Maksudnya ada dampaknya atau harus
apa yang disampaikan Pak Yai harus kita lakukan. Mungkin ya memang itu untuk menambah ilmu ibu-ibu ya, yang tadinya ibu-ibu di rumah mungkin sering cekcok sama bapak ya, terus sering gimana gitulah pokoknya ya. Kalau sudah dikasih tausiah dari Pak Yai, mungkin ada kerendahan hati dia ya, untuk mengurangi tidak hanya cekcok dalam keluarga, mungkin ghibah dan lain sebagainya. Itu. Nah, menurut pandangan ini yang terakhir nih Bu. Ya. Menurut pandangan Ibu mengenai remaja yang sekarang itu antusiasnya itu sangat kecil sekali mengikuti kajian-kajian pengajian seperti itu bagaimana? Menurut saya untuk dari terutama di IPP-nya ya, mungkin kalau bisa ya bisa mengadakan seperti ini, atau mungkin dia sudah mengadakan jamiah-jamiah di dalam lingkup IPPNU itu. Dan harapan kami juga mengharap untuk dari IPPNU-nya bisa bergabung dengan kami, tidak apa-apa gitu. Jadi untuk bekal dia nanti dari tua mungkin ya pada masa-masa remaja, biar tidak seperti remaja yang ugal-ugalan dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya, agar bisa para remaja itu bisa bergabung dengan ibu-ibu juga tidak apa-apa kalau mau dia. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya kami. Terima kasih Bu. Ngapunten semisal kita ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap. Ngapunten ya Bu. Terima kasih. Baik Bu. Di sini sedang bersama siapa ya Pak? Bapak Pujianto. Bapak Pujianto. Iya. Oh, asalnya dari mana? Asal dari Wates. Wates dekat lokasi sini. Dekat, iya. Oh. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umurnya kurang lebih 36. Oh. Udah sering mengikuti kegiatan ini ya? Ya, baru berapa? Ya sering juga lah. Adakah selama mengikuti kegiatan ini ada nilai positif yang Bapak rasakan? Ada. Satu bisa berkumpul sama, kedua mempererat. Iya, memperut saudara anak sama yang mau dari sini ke sana belum bisa ngumpul di sini. Sebelumnya saya tadi belum tanya, di sini sebagai apa ya Pak? Sebagai keamanan. Mungkin cukup itu yang bisa saya tanya-tanya Pak. Terima kasih waktunya Pak. Dari tujuan dari penyampaian materi yang tadi. Oh, Tujuannya kenapa kok menyampaikan materi yang tadi itu? oh ngono. Ya, terus yang kedua itu perubahan sosial yang kayak dakwah yang dulu antusias dari matunya dari dulu dan yang sekarang itu ada perubahan atau tidak? Oh gitu. Tujuan pertama yang saya sampaikan tadi supaya ibu-ibu untuk mendatangi masalah IHM, Ikatan Haji Muslimat, Muslimatan, Yasinan, nek tonggo teparuan terus sedo, kersane do sregep mangkat, rajin berangkat, tidak alasan gini tidak bisa berangkat, alasan begini tidak bisa berangkat. Makanya saya beri motivasi bahwa kalau belum mau datang seperti majelis taklim yang seperti ini, walaupun non formal bukan formal, itu pahalanya banyak sekali, termasuk bagikan pahalanya orang yang beribadah haji dan umroh, biar dia ketika ada muslimatan berangkat semua, tidak ada alasan tidak berangkat, karena ada motivasi bahwa berangkat aja pahalanya segitu banyaknya, lebih-lebih orang yang penghasilannya itu pas-pasan bisa lewat seperti itu. Contoh dari Gus Bah mengutip dari kitab Ihya bahwa orang yang mau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin faka'annamal hajja wa tamara, itu pahalanya seperti orang yang beribadah haji dan umroh. Apalagi orang-orang yang kehidupannya penghasilannya pas-pasan, mau entuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti metode dakwah dengan ketika saya masih kecil, dengan adanya HP sekarang atau handphone sekarang, apalagi Android, kalau penyampaiannya itu terlalu detail masalah Quran, hadis diartikan begini-begini, biasanya jenuh kalau tidak ada humor. Makanya dulu dengan sekarang beda, cara penyampaian beda. Kalau dulu
hadis Al-Quran, masalah humor tidak terlalu dipentingkan. Yang penting intisari pengajian tadi. Tapi sekarang kalau diisi pengawasan dari Al-Quran begini, dari hadis begini, terus diartikan apa adanya, tidak ada humor, itu kadang-kadang dobuno, jenuh, akhirnya malah malas datang ke pengajian. Itu Mas beda. Seperti hanya dulu ketika saya kecil, baca Al-Quran, surat-surat pendek tidak bisa. Guru-guru kami, guru-guru saya dulu bawa duding, apa Pak? Duding dari bambu, jumul bes, berikan di jalur kodok karo pakane, malah sing disengeni, dimarahi, malah anaknya, bukan kiainya, bukan guru. Tapi kalau sekarang ada guru, ada murid yang agak nakal, diberitahu dan umpamanya dipukul, padahal ya pukul bukan untuk menyakiti tapi untuk mendidik, ternyata malah dilaporkan ke polisi. Itu bedanya ketika kita kecil dengan sekarang. Akhirnya ya ngilmune ya wis ngono kuwi kurang barokah, kurang manfaat. Ngancana sihir mau termasuk apa jenenge ngalamate anak soleh mau, termasuk apa jenenge mau sifati murid ingkang bagus. Walaupun gurunya itu tidak sesuai dengan harapan kita harus tetap berakhlakul karimah. Karena apa? Di kemudian hari ilmunya biar bermanfaat dan barokah di kalangan masyarakat. Ora iso mantuk padano kaya biyen ngaji yo, udah Pak yo, wis lampu uplek malah musala kebak, tapi saiki benter malah musolane. Ngono iki apa, Nduk? Piye wae wis ancen wis zamane. Sing penting satu, telaten, sabar. Telaten, sabar, dan sabar. Wis ora iso padano karo biyen. Dunianya sudah beda. Karena dulu tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada WA. Jadi ngaji yo ngaji. Angan kebu. Moco dae iso jebles, karena pane malah disengeni malah anake ora kok guru. Saiki nyeplek sithik, ya ane laporin polisi. Mana kurang berkah. Terus ana sing ngomong, "Aku mbiyen berjuang ngaji 35 tahun tanpa bayaran." Lah saiki modele ndok kon murid dak laku. Contoh saiki janji calon bupati, calon gubernur, guru TPQ, guru dinia setiap bulan akan diberi kisaran 1 juta. Aku ngelakoni zaman Pak Tamsil, tentang TPQ, MI, MTS, yang honorer itu dari kabupaten ada kebijakan per bulan 1 juta. Dari provinsi Pak Ganjar kali Gus, Mbak Mun, utane Mbak Mun itu sinten niku? Nah, Yasin, iku 1 bulan guru TPQ dinia 100 ditambah 1 juta 1 juta 100. Akhirnya wong tua-tua biyen, aku biyen ngulang-ulang ora ono bayaran, butuh ngaji mulai ora ono fitrah kadang-kadang ditono kadang-kadang ora. Kuwi kok dhisik. Saiki yo jenenge kebutuhan biyen kan beda, Mas. Biyen do mangan jangklong, mangan kerut, mangan susul, mangan yuyu, mangan kiyong kentos. Ya Pak yo, saiki moh Mas sego temen ada lawohe ta moh. Ya Pak yo, biyen yo wajah yo asli-asli. Ora ono pupur, ora ono dadak bengek, ora ono apa yo. Sandal wis biasa dienggo, pedhot dondomi karo rapiah, talenine karo bedrat kok. Macake wis beda. Itu tujuan pertama gini apa kok mencari materi supaya mendorong biar senang mengaji. Biar tidak jenuh, diberi humor sekali-kali diselingi dengan Terus ada yang dulu itu ngajinya itu kayak rame loh Mas, yang datang itu kayak rame. Dan sekarang itu apakah tetap serame dulu? Iku nek saiki fenomena sing pengajian gelem teko rata-rata sing humore akeh, kaya to Anwar Zahid, kaya to Gus Idam, humor banyak, terus dipanggil yang bisa diberi tanya jawab bisa menjawab, akhirnya diberi sarung dari pabrik apa itu? Dari sarung mangga, sarungnya. Nah, dak ngono Gus Idam dari perusahaan-perusahaan memberi apa itu kadang-kadang sarung, kadang-kadang busana muslim, kadang-kadang make up, kadang-kadang uang. Dipanggil namanya siapa, dari mana, tujuannya apa, akhirnya bisa menjawab semua. Kon nyanyi Indonesia Raya, terus kon maca Pancasila, lagu sholawatan, akhirnya diberi sarung, diberi macam-macam. Tapi dari pengusaha sukses itu biasanya jamaah kebuka. Tapi nek sing ngaji wong tuwek-tuwek, terus isine malah Quran dimaknani, nggih Mbah entek gak ana wong. Lah saiki bapak-bapak niki saiki model masjid-masjid saiki dikai rebana untuk mengingklud bocah nom-nom ben do kerasan nduk masjid nek kon ngaji domo akhire ana rebana nduk ginaon lagu-lagu sing model-model. Ngono. Untuk harapan untuk warga Desa Wates atas adanya kegiatan tadi loh. Dengan adanya tadi muslimatan ternyata ada silaturahmi,
antar RT sana, RT 1, RT 2, RT 3 sampai turun ke satu desa Wates bisa ketemu dengan silaturahmi. Pada silaturahmi faedahnya kan termasuk murah rezekine sandang pangane, panjang umure, so kenal awake kabar, ponakan ini anak ini sing kono piye kabare anu anjang sana, anjang sini, milas-milos silaturahmi. Mendapat siraman rohani. Saya tahu maca sholawat diterangkan fadilahnya sholawat begini-begini, akhirnya dia sekarang baca sholawat walaupun kadang-kadang membaca sholawat, kadang-kadang ini. Halo pemirsa. Dari hasil tinjauan kemarin, di balik beragamnya masyarakat di Desa Wates dan keunikan-keunikan yang ada di Desa Wates ternyata menyimpan beberapa keunikan tersendiri, terdapat beberapa fenomena-fenomena yang mungkin tidak disadari oleh khalayak ramai. Nah, apa saja? Mari kita bahas. Nah, menanggapi beberapa fenomena-fenomena yang mungkin terjadi atau yang ada di Desa Wates, ini ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama yang paling menonjol ini ada penyampaian materi dari dai-nya, di mana ketika kita meninjau kemarin itu, dai-nya itu menyampaikan materinya itu terlalu monoton. Maksudnya terlalu masalahnya itu bukan berfokus pada anak remaja atau anak muda. Yang dimana yang dibutuhkan anak muda sekarang ini kan kebanyakan kan siraman hati ya. Karena pemuda sekarang ini kan banyak atau rawan tentang galau atau percintaan lah atau apalah itu. Nah, mungkin dari sisi pemikiran si Mat'u-nya ini belum membutuhkan, karena apa yang dibutuhkan si Mat'u ini belum ditampilkan atau belum disediakan oleh si dai. Maka mungkin saja si Mat'u ini merasa, ngapain sih saya harus pergi ke pengajian, orang saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang kedua fenomenanya itu menyambung dari tadi, bahwa si Mat'u ini bersifat profitable atau apa yang membawa keuntungan di dirinya itu tadi. Nah, mungkin masyarakat Desa Wates khususnya anak muda ini berpikiran bahwasanya kurang memberikan dampak atau kurang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Karena anak muda ini kan cenderung masalahnya itu kompleks. Jadi dia itu butuh suatu pencerahan atau butuh suatu materi itu tadi yang bisa menyelesaikan suatu permasalahannya itu tadi. Gitu teman-teman. Nah, tujuan dari penyampaian dai adalah memotivasi para Mat'u untuk andil dan membangkitkan semangat antusiasme untuk menghadiri suatu majelis pengajian, yakni dengan memberikan wawasan kepada Mat'u bahwasannya menghadiri sebuah majelis itu memiliki pahala seperti ibadah haji. Nah, selain memotivasi kehadiran, tujuan utama adalah membangun komunitas yang solid di sekitar majelis melalui interaksi yang positif, rasa persaudaraan, dan semangat bersama. Komunitas ini menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi para anggotanya. Oh ya, dari pemaparan fenomena dan tujuan tadi bisa diambil beberapa strategi dalam proses dakwah. Salah satunya dengan cara menyelipkan bahan humor atau candaan dalam materi dakwah dai. Hal ini disampaikan agar Mat'u tidak bosan dalam proses dakwah tersebut. Jadinya lebih bisa ikut mengalir dan ikut membersamai materi dakwah tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara membuat kegiatan ataupun komunitas di dalam proses dakwah tersebut, seperti halnya membuat klub urbana bagi pemuda dan pemudi. Supaya apa? Supaya pemuda dan pemudi tersebut mau berkontribusi dalam proses dakwah tersebut. Demikianlah laporan mengenai fenomena dakwah dan perubahan sosial yang berada di Wates Undaan. Namun, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Feni Khalifatul Tsunami, NIM 104. Saya Izzatu Sofiani dengan NIM 100. Saya Muafi NIM 90. Saya Digi Pratama dengan NIM 109. Saya Muhammad Nur Saleh Penaja, NIM 102. Semoga apa yang telah kami sampaikan akan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.